Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan menikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokartun yang saat ini telah memasuki episode ke-65 dengan judul Tebal Menggumpal. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bahwa sakitnya Raden Haryo Panentun, salah satu putra Pangeran Sekar Sedoyo Lepen yang telah diangkat menjadi anak asuh pemilik Panti Kudus, yaitu Sunan Kudus. Hal itu membuat sedih dan keprihatinan adik bungsunya Haryo Panentas dan orang tua juga gurunya sendiri Sunan Kudus. Sakit apa sebenarnya Haryo Panentun? Sunan Kudus tercenung, keningnya bergerut, dan Panentas pun mengawali pembicaraan. Kanjeng yang Sunan Kudus, sebelum Kang Mas Panentun sakit, kami berdua pernah berbicara panjang lebar. Menurutnya dia merasa sangat kecewa dengan keputusan Waliul Amri yang telah mengangkat Dimas Bagus Mukmin menjadi Sultan Demak keempat, karena baginya itu adalah keputusan yang tak berpihak pada kemaslahatan, tanpa pertimbangan yang jernih pada kebenaran dan keadilan. Demikian penegasan Haryo Panentas kepada Sunan Kudus. Sementara Sunan Kudus menganggukkan kepalanya mencoba mencerna keterangan Haryo Panentas. Lelaki tua itu sangat tahu watak Panentun yang telah sejak kecil diasuhnya. Sebenarnya ia adalah seorang pemuda yang sangat tidak tertarik dengan permasalahan kekuasaan. Namun karena nasihatnya yang kemudian turut membujuk kakaknya yang bernama Haryo Penangsang untuk mau duduk menjadi Sultan Demak. Apalagi ketika Raden Bagus Mukmin dikabarkan menolak menggantikan ayahnya Sultan Trenggono. Namun dengan kegagalan Haryo Penangsang, ia kemudian tak bisa menahan rasa kecewanya. Dan Sunan Kudus tahu begitulah watak Haryo Panentun sesungguhnya. Dia paling tidak bisa menerima kenyataan yang tak sesuai dengan kebenaran dan yang diyakininya. Haryo Panentas pun melanjutkan ucapannya. Kanjeng yang bahkan dengan kejadian itu Kang Mas Haryo Panentun yang sangat kecewa berikrar untuk tidak akan berurusan lagi dengan pemerintahan. Ia telah memberikan talak 3 pada kekuasaan. Begitu istilah Kang Mas Haryo Panentun, Kanjeng yang, kata Haryo Panentas. Sunan Kudus tersenyum mendengar istilah yang juga pernah didengarnya itu. Dan Haryo Panentas pun melanjutkan ucapannya.
Dengan gagahnya Kang Mas Haryo Penangsang menjadi sultan, Kang Mas Haryo Panuntun sangat kecewa, bahkan seolah putus asa dengan keinginannya untuk mengembalikan nama baik ayahanda, karena menurutnya tak bisa diharap lagi Dimas Mumin akan mampu menegakkan keadilan bagi almarhum ayahanda Sekar Eyang. Demikian penegasan Haryo Panuntas. Sementara lelaki tua Kulawan Demak itu pun kembali menyimak penuturan Haryo Panuntas. Sedikit banyak ia pun pernah mendengar keluhan pantun kepadanya. Eyang, karena kecewa itulah dia bertekad untuk kembali pada bidang yang telah menjadi pengabdiannya. Kang Mas Haryo Panuntun lebih merasa damai dan tenang dengan menjadi pendidik. Ia ingin mendamaikan hati dengan mendidik para santri di pesantren Kudus saja. Sunan Kudus tersenyum dan sambil berkata, mungkin memang sudah makomnya Haryo Panuntun di situ. Panuntas, di pesantren ini dia memang sangat dicintai para santrinya. Maka sejak dia pamit pulang, banyak yang merasa kehilangan. Panuntun adalah sosok guru yang penjelasannya gamblang dan mudah dicerna. Namun sejak kepergiannya, Eyang menjadi kerepotan. Sedang Amir Hasan pun walahan. Demikian kata Sunan Kudus kepada Haryo Panuntas. Panuntas pun mengangguk, karena ia pun mengakui keprigelan kakaknya tersebut dalam hal mengajar dan mendidik. Ia merasa dari ketiga saudaranya sebagai anak-anak Pangeran Sekar Sedoring Lepen seolah sudah terbagi dalam 3 watak yang berlainan. Haryo Penangsang yang menjadi Adipati Jipang sangat mumpuni dalam bidang pemerintahan. Sementara Haryo Mataram telah memilih menjadi seorang bayangkara yang ahli di bidang keprajuritan. Sedangkan Haryo Panuntun telah memilih jalannya sendiri dengan mengabdikan diri menjadi seorang pendidik. Sementara saya sendiri sampai hari ini belum terlihat di mana bidang yang paling menunjukkan keberadaanku. Demikian ucap Haryo Panuntas dalam batinnya. Dan itu pula yang kemudian disampaikan kepada Sunan Kudus. Menurut Eyang, tempat pengabdianmu adalah sama dengan Haryo Panuntun Panuntas, menjadi seorang pendidik di pesantren. Bukankah Panuntas juga memang dipersiapkan menjadi penerus Sunan Gunung Jati? Jawab Sunan Kudus. Haryo Panuntas pun mengangguk. Sebetulnya kedatanganmu saat ini tepat, Panuntas, karena dengan sakitnya Haryo Panuntun, Amir Hasan sangat repot mengurusi para santri yang makin banyak jumlahnya. Maka akan sangat tepat kalau untuk sementara Panuntas bisa menggantikan. Bagaimana Panuntas? Tanya Sunan Kudus kepada Haryo Panuntas. Dan Panuntas pun tersenyum. Pendengarannya menangkap suara sekelompok santri yang tengah mengaji di emperan masjid.
suara hafalan dengan dilakukan yang selalu diperdengarkan beberapa saat sebelum dikumandangkannya azan. Bersedia menjadi guru ngaji di Panti Kudus ini, Panungtas? Sekali lagi Sunan Kudus bertanya kepada Haryo Panungtas. Dengan perlahan Haryo Panungtas menjawab, saya pun merasakan hal yang demikian, Eyang Sunan, bahwa panggilan jiwa saya adalah sama dengan Kang Mas Haryo Panuntun menjadi pengasuh pesantren dengan menjadi guru ngaji. Demikian jawab Haryo Panungtas. Sunan Kudus pun tersenyum dan Haryo Panungtas melanjutkan ucapannya. Namun sepertinya untuk saat ini saya belum bisa membantu Kang Mas Amir Hasan. Namun itu bukan berarti saya menolak Eyang Sunan. Hanya minta waktu sejenak sampai dengan cita-cita kami terlaksana, mewujudkan apa yang dulu sempat Eyang Sunan pesankan. Jawab Haryo Panungtas. Apa itu, Panungtas? Tanya Sunan Kudus sambil mengernyitkan matanya. Birrul walidain, ucap Haryo Panungtas mantap dan cepat. Ulama Demak itu mengangguk, tetapi kertan keningnya masih terlihat. Panungtas pun melanjutkan penuturannya. Dulu Eyang Kudus yang menyampaikan bahwa Ayahanda Sekar bukanlah seorang pemberontak. Namun sepertinya anggapan itu sampai sekarang masih melekat padanya. Maka menjadi kewajiban saya untuk mengembalikan nama baiknya Kanjeng Hyang. Dan jalan satu-satunya adalah dengan menuntut Kasultanan membuka dan menggelar kembali masalah ini dengan seadil-adilnya. Demikian penegasan Haryo Panungtas kepada Sunan Kudus. Mendadak ada suatu perasaan yang menyentak batin Sunan Kudus. Ia terkenang pada pendapatnya seperempat abad silam ketika menerima kabar kematian Pangeran Sekar Sedeng Lepen langsung dari Batik Makalu, bahwa Pangeran Sekar datang ke Demak bukan untuk memberontak, bukan untuk mengadakan penyerangan seperti yang selalu diungkapkan dan diancamkan, namun untuk menyampaikan maaf dan bahkan mendukung pelantikan Raden Trenggur. Karena itulah Sunan Kudus meminta kepada Sunan Bonang sebagai pemimpin Waliul Amri untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah terbunuhnya Pangeran Sekar dan menunda sejenak pelantikan Sultan Trenggono dengan menyelesaikan perkara pembunuhan yang masih tidak jelas terdakwanya. Namun ternyata usulnya tidak mendapatkan sambutan yang memuaskan. Sunan Kalijogo berpendapat justru untuk menyelesaikan perkara itu harus digelar pelantikan dulu, harus dilantik dulu sultan yang akan bertanggung jawab menegakkan keadilan, seorang raja yang akan menggelar pengadilan dan menjatuhkan hukuman. Sunan Kudus pun kemudian menerima pendapat sebagian ulama. Namun sampai dengan digelarnya pelantikan, tak pernah diadakan sebuah pengadilan. Hanya kemudian orang yang dituduh memerintahkan pembunuhan diasingkan dari Kesultanan dan diusir dan diungsikan ke pesantren di lereng pegunungan.
Semua itu ternyata karena sebuah kesalahpahaman, ucap Kanjeng Sunan Kalijogo menjelaskan dalam musyawarah Waliul Amri. Raden Bagus Mukmin tak pernah memerintahkan pembunuhan. Jadi bukan dia pembunuhnya. Apalagi pembunuh yang sesungguhnya, yakni Suroyoto, juga sudah meninggal. Maka semestinya hukuman itu dijatuhkan kepada si pembunuh, si Suroyoto itu, bukan dikenakan kepada Bagus Mukmin. Demikian penegasan Sunan Kalijaga di dalam persidangan Waliul Amri di pagelaran Keraton Demak Bintor. Sunan Kudus pun kemudian menerima pendapat itu meski dengan berat hati. Apalagi keputusan itu tidak disampaikan langsung kepada Raden Bagus Mukmin. Maka sebagai gurunya, ia justru prihatin dengan keadaan muridnya yang sejak diasingkan mulai sakit-sakitan itu. Sementara di tengah masyarakat pendapat bahwa Pangeran Sekar memberontak masih terus beredar, juga kabar naiknya Sultan Trenggono ke tampuk tahta Demak yang dengan jalan membunuh Pangeran Sekar, serta kabar bahwa pembunuhnya adalah Raden Bagus Mukmin tak hilang dari perbincangan. Bahkan hingga seperempat abad kemudian, ketika Sultan Trenggono wafat, Kanjeng Eyang, karena sepertinya hanya saya yang harus memperjuangkannya agar ada pengadilan yang jujur untuk mengungkap semuanya. Dan dari keempat putra Ayanda, hanya Kang Mas Mataram yang tak setuju dengan rencana ini. Kang Mas Haryo Panuntun sangat berharap dengan adanya Sultan baru semuanya akan bisa dibuka. Namun dengan naiknya Dimas Bagus Mukmin, ia tak lagi percaya. Sedangkan Kang Mas Haryo Penangsang, meskipun tak ingin berurusan lagi dengan Kesultanan, dia tetap memberikan dukungan. Sunan Kudus masih terdiam dan Haryo Panuntas melanjutkan ucapannya. Maka kalau niatan ini telah tercapai, nama Ayanda tak lagi hitam dalam babat Demak. Saya akan membantu Kang Mas Amir Hasan mengurusi pesantren Kudus ini ya. Demikian tegas Haryo Panuntas, sementara Sunan Kudus masih saja terdiam dan warna langit di atas panti Kudus makin menghitam. Mendung sepanjang siang masih terus menggumpal, bahkan terlihat makin tebal. Nah saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Perangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam rahayu, salam budaya, sampai jumpa.